Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menghitung titik pusat massa setengah bola pejal menggunakan koordinat bola. Nah, di sini saya gambarkan ada sebuah bola, yaitu setengah bola pejal. Pejal artinya terisi penuh dengan massa M. Saya tulis massanya di sini ya. Massanya M. Ya, satu terangnya sama dengan M. Dengan massa jenis yang konstan, artinya dia homogen, artinya bisa kita nyatakan rho-nya sama dengan massa per volume. Ya. Nah, kalau kita melihat gambar ini, maka terlihat bahwa titik pusat dari bola ini terletak pada 0,0. Ya. Artinya bisa kita simpulkan bahwa koordinat XCM atau koordinat pusat massa untuk sumbu X-nya itu sama dengan 0. Dan Y-nya juga sama dengan 0. Ya, X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0. Nah, yang tidak sama dengan itu ZCM-nya. Nah, ZCM-nya akan kita hitung. Nah, kalau kalian masih ingat, pertemuan di kelas, ZCM atau pusat massa itu didefinisikan sebagai integral rho, tidak gunakan rho karena ini bola pejal, volume, Z dV, di mana dV ini adalah elemen volume dari bola tersebut, dibagi dengan integral rho dV. Oke, yang perlu kita lakukan setelah ini, karena kita akan menganalisisnya menggunakan koordinat bola, maka kita perlu merubah Z dan D, menyatakan dV-nya dalam koordinat bola. Dan sebagai catatan, karena ini homogen, maka kita bisa menyatakan bahwa nilai dari integral rho dV ini sama dengan massa total dari bendanya. Ya. Oke. Sedangkan rho sama dengan massa per volume. Nah, untuk mendefinisikan Z dan dV, kalian perlu mengingat mengenai bagaimana transformasi koordinat dari koordinat kartesian menjadi koordinat bola. Sudah dijelaskan di awal kuliah. Ingat di sini nilai Z untuk koordinat bola bisa kita nyatakan sebagai R dot dikali cos theta. Ya, R cos theta. Bagi yang masih bingung kenapa bisa R cos theta, coba lihat catatannya lagi ya. Kemudian untuk elemen volumenya, dV didefinisikan sebagai R kuadrat sin theta dr d theta d psi. Oke, kita masukkan ke sini. Sehingga ZCM-nya sama dengan, kita keluarkan rho-nya, karena rho ini variabel konstan, konstanta, yang nilainya sama dengan massa per volume, kita keluarkan ya. Massa per volume, langsung kita masukkan integral. Karena di sini ada 3 variabel, berarti 3 kita gunakan. Masukkan Z-nya R cos theta, dV-nya sama dengan R kuadrat sin theta dr d theta d psi dibagi dengan M. Di sini bisa kita coret M-nya ya. Oke. Dan V-nya, karena ini setengah bola, maka V-nya sama dengan volume bolanya setengah dari volume bola. Yaitu volume bola 4/3 PR pangkat 3. Oke, cara-cara 2. Bisa 2, maka volumenya menjadi 2/3 PR pangkat 3. Oke. Nah, maka ZCM-nya sama dengan 1. Ini integralnya jadinya, karena integralnya ini adalah untuk R, theta, dan psi, maka untuk R itu batasnya adalah dari 0 sampai jari-jari bolanya. Sedangkan untuk theta-nya, kita perhatikan di sini kan sampai sini, 90 derajat, 0 sampai setengah pi. Sedangkan untuk psinya itu keliling,
muter seperti ini. Maka itu 0 sampai 2pi. Nah, R kali R kuadrat jadi R pangkat 3 sin theta cos theta sin theta dr d theta d besi dibagi dengan volume 2/3 R pangkat 3. Oke, kita selesaikan yang R dulu, R pangkat 3 dr ya, biar enak kita sini ya, di sini 0 R pangkat 3 dr itu kalau diintegralkan hasilnya 1/4 R pangkat 4 1/4 R pangkat 4 min 0, pasti 0 hasilnya kan, min 0 sama dengan 1/4 R pangkat 4. Oke, kita jadi hasil ZCM-nya untuk penyelesaian variabel R dulu ya, itu sama dengan 1/4 R pangkat 4 integral 0 sampai setengah pi 0 sampai 2pi 2pi tinggal cos theta sin theta d theta d besi dibagi dengan 2/3 pi R pangkat 3. R pangkat 3. Oke, tutup. Saya coretkan ya. Oke, kemudian kita 1/4 dibagi 2/3. ZCM. Tapi biar cepat kita lihat ini. Ini apa yang gampang kita selesaikan yang definisi. Di atas dari 0 sampai 2pi. Karena kalau kita lihat integral 0 sampai 2pi untuk D besinya, maka hasilnya adalah besi itu sendiri. Dari 0 sampai 2pi, hasilnya adalah 2pi min 0 atau 2pi. Jadi, hasilnya 3/8 R per pi terus kali 2pi. Integral 0 sampai setengah pi cos theta sin theta d theta. Nah, ini kita coret. Jadi ini kita coret sisa 4. Hasilnya adalah ZCM sama dengan 3/4 R. Nah, kita selesaikan ini. Nah, paling gampang kita ubah ini menjadi satu, kalau masih ingat, nih. Masih ingat persamaan ini? Persamaan trigonometri sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Maka sin theta cos theta atau cos theta sin theta ini bisa kita nyatakan menjadi sin theta cos theta ini menjadi setengah sin 2 theta. Nah, kita rubah menjadi integral 0 setengah pi setengah sin 2 theta d theta. Oke, setengahnya kita keluarkan. ZCM sama dengan 3/4 R kali setengah. Nah, untuk hasil integralnya seperti apa? Kita misalkan. Di sini ya, kita tulis. Misal, U sama dengan 2 theta. Yang ini kan? U sama 2 theta. DU per D theta, artinya kita turunkan U terhadap theta, jadinya 2. Maka D theta sama dengan setengah DU.
kita ganti menjadi integral. Kalau kita masukkan integralnya, integral yang bagian ini menjadi integral setengahnya kita sudah keluarkan, sin 2 theta menjadi sin u, d theta-nya menjadi setengah du. Nah, seperti itu. Oke, sin u setengah du. Setengahnya kita keluarkan. Setengahnya kita keluarkan menjadi setengah integral sin u du. Nah, sin u setengah integral sin min cos u jadi setengah min cos u. Sehingga hasilnya ini menjadi u-nya kita masukkan. 0 sampai setengah pi itu hasil integral. Bukan, sorry. Karena itu sudah integral ya. Kenapa saya integralkan lagi? Saya hapus dulu integralnya. Oke, setengah cos u atau kita masukkan setengah min cos u-nya menjadi 2 theta dari 0 sampai setengah pi. Oke, ZCM sama dengan 3/4 R setengah dikali setengah. Nah, keluarkan dulu dah. Min cos 2 theta, theta-nya setengah pi, berarti cos pi min cos. Plus jadinya ya, min cos 2 kali 0. 0. Cos 0. Oke. ZCM sama dengan 3/4 R seperempat kali min cos pi. Kuadran kedua itu sin aja yang positif. Berarti cos pi itu sama dengan min 1. Tambah cos 0 sama dengan 1. ZCM sama dengan 3/16 R kali 2 kali min plus 1 tambah 1 2. Jadi ZCM sama dengan 3/8 R. Seperti itu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa kalian tanya di komen ya. Saya akan upload ini di YouTube.